Kalau untuk kumpulnya kita masih jarang karena mungkin lebih tepatnya sebulan sekali masih. Kalau untuk seminggu sekali masih belum. Mungkin Jember lebih solid dan Bondowoso kalau di kita masih proses untuk ke sana. Paskas ada, sahabat santri kita ada. Nah, makanya kan kata Bang Nahar, ya udah perbanyak Paskas kan bukan GIB atau OTA. Poin pentingnya kan Paskasnya harusnya. Makanya kan, oh ini berarti PR. Apa sih Paskas itu? Maksudnya ada nggak kewajiban apa yang harus kita lakukan? Kalau aku kemarin sih sempat ngobrol sama salah satu sahabat santri. Saya perwakilan dari Banyuwangi, saya bukan komandan sih. Saya cuman timnya saja. Komandannya Mbak Cinta. Karena beliau alhamdulillah qadarullah papa mamanya mertuanya lagi sakit, makanya dia nggak bisa hadir. Jadi saya perwakilan satu-satunya dari Banyuwangi. Kalau untuk Banyuwangi sendiri, kemarin kita bikin acara iftar membahagiakan santri, 100 santri yang kita bahagiakan, dan itu acaranya hari Sabtu kemarin. Qadarullah alhamdulillah berjalan dengan lancar, meskipun dengan kapasitas dari tim sendiri kita masih kekurangan sih, kewalahan juga kemarin. Banyak kreditnya juga, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau untuk Riyadho mungkin lebih jalan Bondowoso kayak daripada tim Banyuwangi. Kita baru jalan belum setahun sih Riyadho yang One Day One Juice, terus One Day One Juice, Waqiah, Al-Mulk, Ar-Rahman, sama istighfar sama tasbih, itu aja sih. Awal-awal kita kemarin kan setahun pertama kita stagnan. Qadarullah pas aku sendiri sempat acara SAI, alhamdulillah bisa ke Pontianak. Nah setelah itu sih baru dari situ kita titik baliknya sih, setelah setahun stagnan. Alhamdulillah ketika kita riyadhah untuk ikhtiar langitnya di nomor satukan, habis itu baru ikhtiar buminya. Dari situ kita mulai muncul progres-progres yang baru lah. Kalau untuk kumpulnya kita masih jarang karena mungkin lebih tepatnya sebulan sekali masih. Kalau untuk seminggu sekali masih belum. Mungkin Jember lebih solid dan Bondowoso kalau di kita masih proses untuk ke sana. Karena markasnya sendiri belum ditentukan karena masih di rumahnya Bu Cinta langsung. Open donasi kita kebutuhannya sih 80 juta. Untuk acara itu totalnya 80 juta. Kalau untuk paskasnya sendiri sih pas itu sebulan sebelum acara baru kayak benar-benar diinfokan kalau kita mau ada acara iftar dibudgetin sekian, ya udah. Karena kan kemarin kolaborasi sama Samara Islam itu Bunda Uyun. Itu Samara Islam itu kan komunitas akhwat, ya kumpulannya Mbak Cinta sendiri hasilnya. Tim Pasca sendiri cuman yang khusus akhwat, tiap Jumat donasi buat sedekah Jumat dan sebagainya sih itu. Gitu sih. Berjalan kalau untuk Paskas baru 2 tahun ini. Yang awal itu nggak sampai 50 santri, nah yang kemarin tuh kita langsung 100 santri dan timnya yang belum banyak bahasanya, ya kewalahan sih kemarin karena juga dari lokasi tempat kita markas sama Banyuwangi kan hampir 1 jaman. Seperti itu sih, kita bawa armada satu bis gede, terus elopnya itu 5, ada mobil pribadi. Nah kewalahannya sih karena hallnya itu kita dibawa untuk tempat sholat di atas, kan bawa 100 santri waktunya, nah itu tidak mudah. Kemarin ya itulah, kemarin pas waktu sholat asar kok waktunya dibatasin 40 menit, ternyata lebih dari 1 jam. Nah bingung kan, karena kewalahan dan kita sendiri timnya juga nggak banyak, cowoknya cuman nggak ada 5 kayaknya, banyakan ceweknya. Dan tim Paskas sendiri kan cowoknya cuma 2, yang lain masih belum bergabung kan, kayak suami-suaminya teman-teman yang lain. Persiapannya kalau untuk tim Paskas GIB sebulan sebelum acara, cuman kalau untuk Samara mungkin udah 2 bulan sebelum acara untuk Samaranya, kan itu kolaborasi sama Samara.
Kalau untuk samarannya sendiri, kalau untuk GIB dan Paskas 1 bulan. Ya kemarin di Havana dijajah kan tempat kayak wisata lebih ke alam kan, takutnya lebih riweh lagi kalau dipakai acara di luar, makanya kan coba di hotel. Ya itu tadi, alhamdulillah meskipun banyak ujiannya juga. Kalau tahun kemarin kita bukan santri khusus Pondok Mitra sih, kalau kemarin lebih ke yayasan, dan kita batasin untuk santri yang ini kan usia 14, di atas itu kita enggak. Ada tambahan dari yayasan sih, karena memang mungkin kemarin kita kurang prepare-nya, kan rata-rata pondok pesantren pertengahan puasa sudah pulang. Nah itu kita nggak prepare di sana. Jadi harusnya kemarin ada satu pondok yang memang banyak anak kecil, itu tanggal 28 kemarin udah balik, momennya nggak pas gitu. Mungkin next kita ada perubahan lagi, ya berarti belajarnya dari situ. Mungkin awal Ramadan mungkin 10 atau seminggu kita bikin acaranya. Kalau lebih dari itu kayaknya kita sendiri kewalahan untuk cari santri-santrinya. Cuman kita juga kemarin belajar ngisi acara iftar itu kan diisi dengan apa? Ada game, alhamdulillah dapat donatur dari memang salah satu GIB. Beliau istilahnya wakafkan usahanya beliau di situ. Terus kita juga ada game sendiri buat, ternyata nggak semua pondok pesantren itu rata-rata memang hafiz. Ternyata ketika kita bikin game kayak sambung ayat, terus kalau yang SD mungkin rukun iman, rukun Islam, dan nabi-nabi yang 25 nabi dan sebagainya, itu ternyata nggak semua pesantren benar-benar hafal. Kan kemarin sempat tanya ke Ustadz Yusron, ada nggak kayak materi memang khusus dari pusat untuk mengenai ini? Yoga ini mas, sampai gini aja. Kalau yang memang hafal 1 sampai 15 juz, ya udah dari itu bikin sambung ayat materinya. Terus ketika dilihat reaksi dari santri-santri itu seperti apa? Ternyata ya cuman 1-2 pondok kayaknya yang lebih benar-benar menguasai. Nah itu kan ternyata PR kita besar, tanda tanya besar. Tonase kalau di Banyuwangi sendiri kan paling kecil itu kalau untuk setiap pondok 2 sak 40. Nah yang lain tuh rata-rata 4-5 sak. Nah kalau seperti ini kan berarti juga kita nggak amanah. Kalau saya berpikirnya seperti itu, karena ternyata nggak semua pondok benar-benar menjalankan apa yang memang visi-visi mereka gitu. Makanya PR-nya memang harus benar-benar, saya sendiri kan bagian tim survei sama pendistribusian. Nah ternyata saya sendiri surveinya belum benar-benar sampai ke dalam. Ternyata harus ada infeksi. Kalau tim Jogja kemarin Mas Rama sendiri memang harusnya di luar dari tim inti Paskas harus infeksi langsung ke pondok itu pas malam. Kenapa kok malam? Karena kita tahu pas malam itu bener nggak santrinya sekian. Nah terus malam itu ada nggak kegiatan apa? Biasanya kalau malam setor hafalan ya bunda. Kalau setiap pondok kan harusnya setoran hafalan kan. Nah kayak seperti itu sih, caranya seperti itu sih kalau untuk kata tim yang dari Jogja. Kita sendiri sih masih belum bisa seperti itu. Cuman sempat kemarin ada ada selentingan dari salah satu pondok ke pondok sebelahnya. Katanya intinya ada bermasalah lah. Akhirnya kemarin kita bahasanya silaturahim, sekalian sholat tarawih di sana, ya sekalian menyampaikan untuk kegiatan selanjutnya di kegerakan infak beras ini enggak cuman kita nyalurin beras aja, kita pinginnya kolaborasi sama pondok, apa yang bisa kita tonjolkan di sana. Mungkin kita juga sharing ke jamaah yang di lingkup pondok situ, mungkin kita bisa sharing. Ya kita nggak pingin istilahnya hasilnya seperti apa yang katanya kita kemarin Bunda Uyun dari Sulawesi nggih. Nah pinginnya itu seperti itu sih kalau saya sendiri berpikiran. Karena kalau ngajak tim yang lain kan, karena aku sendiri cowok banyak ceweknya di sana, kalau untuk malam kayaknya nggak bisa. Jadi ya harus AA gitu.
Mungkin waktunya nggak bisa malam kayak gitu sih. Karena kalau infeksinya nggak malam ya kita nggak tahu. PR-nya di situ. Kalau cuman pas siang atau sore nggak kelihatan. Mungkin kan banyak juga pondok-pondok yang bareng kayak jadi sama TPQ. Jadi TPQ-nya lingkup di warga sekitar, mondoknya nggak banyak gitu. Kemarin sih kita awal kayaknya 2 bulan sebelum puasa itu pernah sempat masuk ke kepala desa. Ya cuman responnya juga belum yang welcome banget, belum. Karena rata-rata pasti dibenturkan dengan dari kepala desa punya kayak lajismu, terus punya ini sendiri. Ya itu memang nggak mudah sih, makanya kita yang penting masuk dulu, untuk urusan hasil Allah akan serahkan, tawakal. Tapi masih baru 1 atau 2, belum yang banyak gitu. Makanya kan ini juga PR, kayak kan Paskas ada, terus sahabat santri kita ada. Nah makanya kan kalau kata Bang Nahar ya udah perbanyak Paskas kan, bukan GIB atau OTA. Poin pentingnya kan Paskasnya harusnya. Makanya kan, oh ini berarti PR. Kayak sahabat santri itu kan hitungannya biasanya sih dia punya kayak komunitas kajian mingguan kayak gitu tuh kan, kita nyebutnya sahabat santri. Nah mungkin dari situ kita harus coba tawarkan, mau nggak jadi Paskas. Cuman kan PR rata-rata ketika apa sih Paskas itu, maksudnya ada nggak kewajiban apa yang harus kita lakukan. Kalau aku kemarin sih sempat ngobrol sama salah satu sahabat santri, intinya sih kita lebih bahasanya jadi santri, cuman santri online. Yang utama wajib kita harus SMK live. Meskipun nggak live mungkin bisa kita siaran ulang. Udah sih itu dulu sih bahasanya. Kalau terlalu detail nanti takutnya waduh mas aku belum biasa kayak duha, tahajud, tilawah, ngaji waqiah dan sebagaimananya, kan itu mengikuti. Kalau langsung harus 100% langsung ikut semua kan kayaknya nggak mudah. Mungkin bahasanya nariknya dari intinya mau ikut live SMK tahu kiai itu dulu sih gitu. Ya cuma nanti pastinya harus ada dipilah-pilih, khusus yang Paskas memang inti sama yang baru gabung. Soalnya kalau takutnya kalau gabung ketika kita kan ada checklistnya itu udah berat, dilihat waduh lebih dari 10 kan bahasanya checklistnya. Takutnya ketika memang ntar nggak banyak yang checklist itu berpengaruh ke teman-teman yang lain, bisa cemburu sosial, wong iku ae lho gak popo, mundur alon-alon. Soalnya memang di tim inti pun kan nggak mudah. Ada yang seminggu itu tahajudnya aman, ternyata one day one juice-nya yang kurang. Terus ada yang memang dari STW biasanya yang lebih susah. Itu sih PR-nya masih banyak. Makanya kan kita tim inti juga saling mengingatkan apa yang kurang ya, kita gimana caranya, kok ini kurang, susahnya di mana, kok sampean gampang mas. Ya mungkin sharing tadi 2 atau 3 bulan pas tonasenya itu naik, PR juga sempat itu lebih dari 10 sak. Kita sendiri di tim belum bisa cari pondok mitra baru. Nah cuman kan kalau kelamaan bisa jamur. Itu sendiri aku mbak iki piye aku ngomong tuan. Iya mas, kok gorong iso nambah ya. Banyak alasan bahasanya sih. Kita nggak bisa nggak meluangkan waktu untuk survei pondok-pondok baru. Itu tadi akhirnya ya PR-nya ketika memang itu kan bisa ujian, bisa bisa hadiah. Nah ketika tonase bertambah kita syukur, cuman PR-nya untuk distribusinya cukup atau kurang gitu kan. Kalau cukup ya alhamdulillah, kalau lebih PR kita berarti kita harus nambah pondok mitra lagi. Karena Allah sudah ngasih rezeki lebih nih bahasanya. Kalau kita nggak mau siapkan wadah yang besar kan berarti Allah nggak yakin sama kita. Rata-rata seperti itu sih. Makanya kalau kemarin aku pingin tuh seminggu sekali minimal harus survei pondok. Bahasanya kita silaturahim ya.
Cuman itu tadi ketika survei memang tantangannya ada beberapa pondok yang bahasanya minta, kita kan lebih ke beras bukan donasi, bahasanya ntar ada kayak pembangunan, ada bikin sumur dan sebagaimananya. Nah cuman PR-nya di situ, kita harus menekankan, kita di situ harus cuman silaturahim, kita menyampaikan bahwa kita di sini ada gerakan seperti ini, udah berjalan berapa lama, terus pondok-pondok yang kita survei dari tempat daerah itu mana aja, kita minta doanya sama kiai, sama santri-santrinya, seperti itu sih kemarin. Kalau bulan kemarin alhamdulillah 2 bulan yang lalu aslinya kita masih ada sisa 2 atau 4 atau 5 sak kalau nggak salah. Cuman tercover alhamdulillah bulan kemarin habis. Cuman PR-nya kan di Ramadan sama Syawal besok itu tadi. Cuman kemarin karena kita pas ada acara iftar, poin pentingnya kan ketika kita ngasih pertanyaan ke santri-santri, ternyata nggak semua santri itu benar-benar hafal atau menghafal bahasanya mungkin. Nah itu jadi mungkin kalau aku kemarin sharing sama Mbak Jinta, Mbak kayak untuk bulan Syawal kita distribusi berasnya jangan langsung nurunin beras, silaturahim langsung masuk ke pondok, tanya-tanya dulu, nggak bahas masalah beras dulu. Nah sekalian tanya, ngapunten berasnya nopo telas nggih, bahasanya kan gitu. Kalau bahasanya nanti itu habis berarti tanda tanya besar, karena kan pertengahan bulan rata-rata sudah pulang semua. Nah beras ini dipakai makan pribadi atau dijual gitu. Mungkin inspeksinya harus bisa sampai ke tempat mungkin dapur sih. Kalau memang harus benar-benar real, maksudnya ini bukan cuman sekedar firasate dewe. Oh kayaknya ini bisa dijual atau gini, kan itu juga nggak baik. Separuh-separuh ya, memang harus benar-benar harus benar-benar sesuai fakta lah bahasanya mungkin.